sahabat petani, kembali lagi bersama saya di channel Loso Petani Pemula. Baik sahabat petani, hari ini saya mau mereview salah satu pestisida yang termasuk golongan fungisida dan bakterisida. Nah, dari banyaknya keluhan petani di daerah saya yang padinya terserang hawar daun bakteri atau bisa juga disebut dengan penyakit kresek pada tanaman padi, ingin saya berbagi pengalaman dengan memperkenalkan atau berbagi pengalaman kepada petani padi yang ada di mana saja berada, yaitu saya mau memperkenalkan fungisida dan bakterisida, yaitu Gufroxat. Merek dagangnya Gufroxat dari New Farm. Fungisida Gufroxat 345 SC ini merupakan fungisida sekaligus bakterisida kontak berbentuk pekatan suspensi berwarna biru kehijauan untuk mengendalikan penyakit hawar daun pada tanaman padi sawah dan penyakit busuk daun pada tanaman kakao serta penyakit Anthracnosa Cleosporangium piperatum pada tanaman cabai. Nah, juga penyakit busuk buah atau blendok pada tanaman jeruk juga dapat diatasi dengan fungisida dan bakterisida Gufroxat 345 SC ini. Fungisida ini mengandung bahan aktif tembaga oksisulfat 345 Gl dalam bentuk cair dengan ukuran partikel sangat kecil, sehingga melindungi tanaman dari serangan busuk buah dalam jangka waktu lama. Nah, sebagai fungisida organik karena aman terhadap tanaman maupun pengguna fungisida dengan bahan aktif tembaga oksisulfat terbukti efektif mengendalikan penyakit kresek dengan daya kerja kontak pengendalian lebih cepat. Nah, teman-teman sahabat petani dimanapun berada, saya mau berbagi pengalaman untuk kelebihan Gufroxat 345 SC dengan formulasi cair pekatan SC. Larutannya lebih baik, tidak menyumbat tangki, alat semprot, serta aman bagi pengguna dan tanaman. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian bakterisida Gufroxat 345 SC ini, saya mau menjelaskan apa itu penyakit kresek pada tanaman padi terlebih dahulu. Penyakit kresek pada tanaman padi disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae, yang dimana serangan oleh bakteri ini dapat mengakibatkan kerusakan tanaman dan juga dapat menurunkan hasil produksi tanaman padi, teman-teman. Bahkan dalam serangan berat
dapat mengakibatkan terjadinya puso. Puso itu gagal panen, sahabat petani. Serangan penyakit ini dapat terjadi pada fase pembibitan, terus tanaman muda, dan tanaman tua. Bila serangan terjadi pada awal pertumbuhan, tanaman akan menjadi layu dan mati. Nah, gejala ini disebut kresek. Gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundet yang timbul akibat serangan penggerek batang pada fase tanaman vegetatif. Pada tanaman dewasa, teman-teman, penyakit hawar daun bakteri ini menimbulkan gejala hawar. Gejala kresek ini dimulai dari tepi daun. Nah, berwarna keabu-abuan dan lama-lama daun menjadi kering. Bagian yang kering ini akan semakin meluas ke arah tulang daun hingga seluruh daun akan tampak mengering. Bila serangan terjadi saat pembungaan atau padi sedang berbunga atau proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan gabah tidak terisi penuh, teman-teman, atau kosong, hampa. Pada kondisi seperti ini, kehilangan hasil panen sahabat petani padi bisa sampai 50 dari 50% bisa gagal panen sampai 70%. Nah, penyakit kresek termasuk dalam kategori penyakit yang terbawa benih. Artinya, apabila benih tanaman padi berasal dari tanaman yang terinfeksi, maka penyakit akan berkembang pada tanaman selanjutnya. Selain benih, penyakit kresek juga bisa ditularkan melalui air, angin, dan alat-alat pertanian. Perkembangan penyakit hawar daun bakteri atau kresek sangat dipengaruhi oleh kelembaban tinggi atau suhu yang rendah. Itu sebabnya pada musim penghujan seperti musim sekarang yang sehari-harinya itu tertutup awan, penyakit ini akan berkembang sangat baik. Di sisi lain, tingkat keparahan penyakit kresek juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pemupukan nitrogen yang tinggi. Kalau sahabat petani, kelebihan pupuk nitrogen ini bisa mendukung juga faktor penyakit kresek itu. Dan kedua, kondisi cuaca atau angin kencang dan musim hujan seperti sekarang. Perkembangan meningkat seiring bertumbuhnya umur tanaman. Yang keempat, fase pembungaan merupakan periode kritis peningkatan keparahan penyakit. Begitu. Dan kelima, varietas rentan penyakit kresek. Nah, jika ternyata sudah terlanjur terjadi serangan kresek, maka tindakan pengendalian harus segera dilakukan, yaitu dengan penyemprotan bakterisida Glufosinat atau bakterisida merek lain. Ada berbagai macam merek dagang. Kalau dari pengalaman saya menggunakan Glufosinat, yaitu per tangki
16 liter. Itu saya per liter menggunakan 3 ml untuk per liter air. Nah, begitu teman-teman, pengalaman dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman petani ya. Kalau ada teman-teman petani yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih teman-teman petani. Semoga video dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani semua. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam petani pemula. Terima kasih.